Hai semua, ketemu lagi dengan saya Komang Arnawa. Saya akan membahas Google Sheet untuk pemula. Google Sheet berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Google Sheet menawarkan sekumpulan fitur dan fungsi standar seperti yang ada dalam Microsoft Excel. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa fitur dan fungsi dasarnya saja. Untuk dapat menggunakan Google Sheet, tentunya kita harus memiliki akun Google. Saya menggunakan Google dengan fitur bahasa Indonesia. Ini adalah beberapa materi yang akan saya bahas dalam video ini. Kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah bagaimana membuka Google Sheet. Pertama, kita bisa masuk ke Drive. Dari Drive kita langsung buka saja Google Sheet kosongnya, atau kita bisa langsung ketik di bagian URL ini, ketik sheet.new, tinggal enter, maka akan langsung membuka Google Sheet dengan lembar kosong. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua adalah pengenalan menu bila ala dan cari menu. Jadi di tampilan awal dari lembar kerja Google Sheet ini terdiri dari nama file, nama, habis itu ini adalah menu yang kita bisa sembunyikan untuk memperluas area kerja. Di bawah menu juga ada bilah menu standar yang akan sering digunakan dalam mengerjakan menggunakan Google Sheet ini. Di menu ini jika kita klik maka akan tampil bilah menu lanjutan untuk menampilkan perintah-perintah berikutnya. Di lembar kerja juga terdiri dari kolom yang ditandai dengan aljabar ini, terus baris yang ditandai dengan angka, jadi ada 1 dan seterusnya. Nah, di pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Nah, disinilah kita bisa melakukan area kerja kita. Selanjutnya untuk pencarian menu itu kita bisa klik di bantuan sini, kita bisa menelusuri semua menu yang ada di fitur menu yang ada di Google Sheet ini. Jadi karena ini menggunakan bahasa Indonesia, tentu nama-nama menunya juga disesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Kita lanjut ke pemberian nama. Jadi di pemberian nama dalam Google Sheet ini tinggal klik di sini langsung diberi nama, atau kita pilih file ganti nama, maka kita akan diarahkan bisa untuk mengganti nama di sini. Dan kelebihan dari salah satu kelebihan dari Google Sheet ini adalah apapun yang kita lakukan di sini secara otomatis akan disimpan oleh Google, dan kita bisa melihat riwayat historinya itu di file, ada history, nanti akan terlihat di sini setelah kita mengerjakan sesuatu maka akan ada historinya di sini. Kita lanjut untuk mengimpor file. Cara mengimpor file tinggal pilih file, impor. Di sini ada 4 pilihan, yaitu dari Google Drive, file yang pernah dibagikan, itu file terkini, itu adalah file yang terbaru yang kita buat, dan ini adalah upload. Kita dari komputer kita tinggal cari dokumennya, open, maka dia akan mengupload. Ini tinggal impor, maka kita akan berhasil mengupload filenya. Kita lanjut untuk ke navigasi sel tanpa mouse. Kita bisa berpindah navigasi itu, kita bisa menggunakan mouse begini dengan mengarahkan kursor. Kita juga bisa tanpa menggunakan mouse, yaitu dengan navigasi tanda panah yang ada di keyboard. Ini contohnya kita untuk berpindah sesuai dengan tanda arah tanda panahnya. Kita juga bisa menggunakan tabulari untuk berpindah ke kanan, dan enter untuk ke bawah. Jadi enter pertama adalah mengisi data, enter kedua adalah turun ke bawah, begitu selanjutnya. Dan fungsi shift-nya ini untuk kebalikannya, kita tekan shift
tabulari maka dia akan mengarah ke kiri. Jika kita shift dan enter maka dia akan mengarah ke atas. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu memperbesar dan memperkecil. Kita bisa langsung ke bilah menu zoom atau kita bisa pilih tampilan. Pilih zoom maka kita akan bisa memperbesar atau memperkecil tampilannya. Ya, standar mungkin. Selanjutnya ke pengisian otomatis. Pengisian otomatis itu ini akan coba saya hapus dulu. Contohnya pemberian nomor pada data nama buah ini kita bisa ini saya contohkan, kebetulan data saya tinggal klik angka 2 angka itu berurutan, yaitu 1 dan 2, tinggal blok, terus arahkan kursor sampai membentuk tanda panah hitam ini, tekan dan drag ke bawah, maka di bawah akan secara otomatis tertulis angka mengikuti dari format yang di atas. Kita lanjut ke buka alat pelajari. Jadi di Google Sheet ini ada menu nama pelajari. Jadi kita bisa cara kerjanya itu saya coba blok dulu beberapa sel ini. Nah, setelah dia muncul tulisan pelajari ini berwarna terang, maka kita klik pilih. Di sini ada beberapa fungsi yang ada setelah kita blok beberapa sel ini. Di sini dari sel yang diblok itu di sini berjumlah 10 sel. Ini adalah jumlah data yang ada sel yang diblok. Ini adalah rata-rata, ini adalah nilai minimal, dan ini nilai maksimal. Jadi juga kita bisa membuat diagram. Kita langsung klik dan drag saja langsung, maka kita akan langsung diagramnya langsung muncul. Ini akan saya coba hapus saja, saya tutup. Kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu menambahkan sheet, menghapus, mengganti, dan memberi warna. Caranya sangat mudah, kita tinggal klik di sini untuk menambahkan sheetnya. Setelah dia ini kita bisa ganti nama, tinggal klik 2 kali, atau kita klik sini untuk pilih ganti nama. Bahkan kita langsung memberi warna di sini juga bisa, maka di bawahnya akan ada garis warnanya. Selanjutnya untuk menghapusnya tinggal klik hapus, maka akan kita pilih OK, maka akan terhapus. Selanjutnya kita membahas salin atau potong dengan drag mouse. Selain kita menggunakan menu copy dari file edit, copy dan salin dan tempel, kita juga bisa menggunakan mouse untuk mendragnya, yaitu di sini memotong atau menyalinnya. Ini saya contohkan untuk memindahkan, memotong, kita arahkan kursor ke batas dari sel ini sampai terlihat gambar membentuk tangan, tinggal klik tahan, kita pindahkan sesuai diinginkan. Dan untuk mengkopinya tinggal pilih tanda sudut sampai muncul tanda panah, kita geser, maka akan terkopi secara otomatis. Oke, kita lanjut ke urungkan dan ulangi. Jadi untuk mengembalikan, karena kita tinggal pilih di sini, cari aja bilah menu urungkan, maka akan dan kita bisa kembalikan lagi seperti semula, atau kita bisa pilih di sini edit, sini ada urungkan dengan shortcut Ctrl Z dan ulangi untuk Ctrl I. Selanjutnya ke pemberian latar belakang sel. Jadi sel ini kita bisa kasih warna di belakangnya dengan langsung aja pilih di sini, tinggal beri warna yang sesuai diinginkan. Warna yang isi lagi, kita mau menggantinya dan menghilangkan, tinggal pilih reset, maka akan hilanglah backgroundnya. Kita lanjut ke warna batas dan gaya batas. Jadi yang disebut dengan batas dari sel itu adalah ini kotak, yang setiap kotak ini. Jadi yang di area kerja ini belum ada batasnya, ini hanya
tampilannya saja, tapi kalau kita ingin mencetaknya maka dia kita hilangkan, maka batasannya akan tidak ada batasan di sini. Maka untuk memberi batasan pada sel itu tinggal kita pilih batasan di sini, batas. Untuk satu kotak itu kita ngikutin tekan klik, maka ada batasan di sini. Itu ini untuk ini kebetulan warna biru, kita bisa merubah warnanya. Saya contohkan ubah ke warna hitam, maka klik batas, maka dia akan berwarna hitam. Untuk gaya dari batasan juga kita bisa pilih. Kita coba dengan garis 2, maka kita klik, maka dia akan menggunakan garis 2. Kita lanjut ke rotasi teks putar atau putar teks. Di sini saya sudah buat contoh untuk tulisannya, yang saya mau tulisannya itu berada di mengarah di sini saja, di sebelahnya ini. Maka yang pertama dilakukan adalah menggabung beberapa sel dulu sesuai dengan tulisan yang saya mau tulisan di sekitar di sel ini aja, maka saya blok di sini saja. Pertama kita gabung dulu selnya, maka habis itu kita bisa ubah tulisannya itu dengan pilih ke rotasi teks. Pertama kita blok dulu itu rotasi teks, maka arahkan, maka dia akan berotasi sesuai yang kita pilih. Kita juga bisa menumpuknya secara vertikal, itu ada pilihannya, itu sama di sini adalah pilih tumpuk secara vertikal, maka tulisannya ini akan tetap menumpuk gitu secara vertikal. Oke, kita lanjut ke bekukan tampilan. Apa itu bekukan tampilan dan bagaimana cara kerjanya itu? Di sini akan saya contohkan, ada beberapa file sudah saya siapkan sebelumnya untuk contoh pembekuan. Jadi ini ada data yang lumayan banyak itu. Jadi kalau kita geser ke bawah, maka kita kehilangan keterangan atau nama dari data ini. Contohnya ini data apa, kita karena nama datanya itu ikut tergeser, jadi tidak terlihat. Begitu juga kita menggeser ke samping, kita nggak tahu ini buah apa, ini data buah apa, karena dia tertutup. Maka kita perlu membekukan agar pada saat kita menggeser ini dia tidak ikut tergeser. Contohnya di sini untuk baris, membekukan baris atas dari nama judul dari data ini, kita pilih tampilan, bekukan satu baris, maka akan beku satu baris. Jadi begitu kita geser datanya ke bawah, maka nama data ini tidak akan ikut tergeser. Jadi kita bisa tetap tahu di bagian data paling bawah pun kita tahu ini adalah nama data ini apa. Begitu juga untuk di kolomnya ini kebetulan nama buah ini ada di kolom kedua, maka kita bisa bekukan dua kolom, maka kita dua kolomnya ini akan beku. Begitu kita geser, maka nama dari buah-buah ini tidak akan ikut bergeser. Untuk menghilangkan kebekuan tinggal pilih tidak ada data baris yang dibekukan, maka dia kembali normal. Gitu juga untuk kolomnya kita hilangkan, maka dia kolomnya juga tidak beku. Kita lanjut ke materi kita, salin fitur format dan salin tanpa format. Jadi maksudnya kita bisa menyalin format dari data ini, dan kita juga bisa menyalin datanya saja tanpa mengcopy formatnya itu dengan mudah. Ini pertama pertama kita blok dulu. Habis itu kita pilih menu terapkan format, kita klik di sini, maka akan berpindah. Yang tercopy secara default adalah
formatnya saja tanpa ada datanya. Tetapi jika kita ingin datanya saja yang berubah, formatnya tidak, maka kita tinggal pilih di sini, tempel nilainya saja, maka yang tercopy adalah nilainya saja. Kita lanjut ke penambahan dan mengurangi desimal. Jadi di data nilai harga satuan ini kebetulan sudah tertulis ada 2 nilai desimal di belakang. Makanya kita bisa menguranginya dengan pilih ini atau menambahkannya lagi, itu tinggal klik saja tambahkan atau kurang. Oke, lanjut ke gabung sel dan pisahkan sel. Jadi untuk menggabung sel itu, ini pertama saya akan tampilkan dulu garisnya biar kelihatan. Blok sesuai yang diinginkan, tinggal pilih gabung, maka selnya sudah bergabung. Atau ininya tinggal pisahkan dan kan kembali seperti semula. Oke, kita ubah ukuran kolom dan baris kolom. Nah, tinggal klik saja di bagian terakhir dari kolom ini, tinggal drag saja, tarik, maka dia akan ukurannya akan berubah seperti yang diinginkan. Begitu juga dengan barisnya, kita bisa tarik saja, kita geser gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan secara bersamaan, tinggal blok saja, maka kita akan bisa menggeser dan ukurannya akan sama semua dari yang di blok. Begitu juga dengan baris di sini, kita tinggal geser sedikit, maka semuanya akan ikut menyesuaikan dengan ukuran yang kita tadi buat. Selanjutnya adalah pengemasan teks. Pengemasan teks ini saya contohkan di sini. Dia akan jika kolom di sini dirasa nggak cukup, maka dia akan secara otomatis membuat barisnya menjadi lebar. Mungkin akan saya contohkan coba di sini. Jeruknya ini mungkin saya tambahkan katanya jadi biar agak panjang. Jeruk dari Pontianak. Nah, maka di sini teksnya akan terpotong. Untuk melihat dari si teks keseluruhan itu kita bisa lihat di sini. Jadi di sini yang tampil ini teksnya terpotong. Jadi fungsi dari pengemasan teks ini adalah untuk melihat seluruh isi teks ini secara otomatis. Jadi untuk kita juga bisa langsung fungsinya satu kolom itu kita bisa buat. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik satu-satu untuk pengemasan ini. Sini tinggal pilih, di sini ada pilihan pengemasan teks dengan lambang ini, pilih kemas, maka dia akan secara otomatis ini akan turun ke bawah. Nah, jika ini sel kenapa barisnya ini tidak otomatis turun, itu karena tadi kita sudah memodif secara manual. Jadi saya contohkan yang ini di bawah ini masih belum dimodif, maka kita coba, saya akan coba copy di sini. Untuk saya copy, maka kita akan coba di sini saya pastakan filenya, maka setelah saya enter, maka secara otomatis dia akan berubah, bahkan menyesuaikan ukurannya untuk terlihat. Di sini karena sudah di barisnya sudah diedit manual, maka dia tidak bisa otomatis. Itu yang membedakan. Kita langsung ke diagram. Nah, diagram kita bisa buat seperti menggunakan pelajari di sini. Kita untuk satu ini kita bisa buat, atau kita bisa langsung pilih di klik sisipkan, pilih diagram, dia akan langsung muncul diagram. Dan di sini ada menu editnya yang untuk menyesuaikan dengan di sini kayak jenis diagramnya juga bisa diubah, warnanya juga bisa
disesuaikan. Jadi tinggal pilih di tampil, sisipkan dan pilih diagram. Jadi semudah itu. Dan selanjutnya di validasi data atau daftar drop down. Validasi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file untuk apa sih itu validasi data atau drop down itu. Jadi kita ini saya contohkan pilihan warna, kita bisa langsung memilihnya saja di sini. Ini yang disebut dengan validasi data atau dengan drop down. Jadi kita memilih ini sebuah, kita tinggal pilih saja. Bagaimana cara membuatnya? Begini akan saya contohkan di sini. Coba di sini akan saya ganti dengan kata pilihan buah. Maka di sebelah sininya saya akan membuat validasi datanya. Pertama pilih sel dulu yang akan kita tempatkan untuk validasi datanya. Kemudian kita pilih data, klik pilih validasi data, maka di sini akan ada jendela baru untuk keterangan dari validasi data itu. Nah, di rentan sel ini menandakan bahwa ini adalah nama dari sheetnya itu di sini adalah namanya ini, dan kalau kita klik di sini maka dia akan menandakan alamat dari, yaitu di sini adalah C5. Ini adalah di kolom C di baris 5, ini adalah selnya, ini alamat dari rentang data yang akan kita masukkan. Untuk ini kita bisa masukkan kriterianya di sini. Ini ada beberapa cara. Kita juga bisa langsung mengetik di sini dengan, ini ada contoh dipisahkan dengan tanda koma. Mungkin misalnya saya tulis ketik di sini adalah mangga, koma apel, koma anggur. Nah, di sini kita klik simpan. Saya akan contohkan lagi, mungkin di sini akan nama beberapa contoh, mungkin angka. Itu kita tinggal pilih lagi di sini, pilih data. Situ kita pilih validasi data. Kita pilih daftar item, maka di sini kita bisa langsung ketikkan. Kalau anggap saya contohkan angka 2, 3, 4, 5, kita langsung ketik simpan, maka di sini akan muncul. Kita juga bisa menggunakan data yang sudah ada. Ini contohnya seperti pada pilihan warna ini datanya adanya di sheet yang berbeda. Caranya gimana? Ini saya akan langsung coba contohkan lagi. Pilihan warna saya akan taruh di sini, maka kita pilih data, validasi data. Nah, di sini tentang datanya kita tinggal pilih langsung di sini, di kita blok, oke, simpan. Maka kita langsung bisa memilih tanpa harus mengetik banyak karena sudah menggunakan data yang ada. Ini validasi data. Oke, kita lanjut ke aritmatika. Nah, sini saya sudah menyiapkan juga filenya untuk contohnya untuk aritmatika. Sini saya akan contohkan untuk ini pengurangan. Maka di sini akan saya ketik sama dengan, maka nilai A ketik kurang. Oke, di sini ketik kurang. Itu klik nilai B, habis itu enter. Nah, di sini ada pilihan jendela, muncul jendela baru dengan tulisan isi otomatis. Jika kita pilih ini, maka
aritmatika atau rumus yang tadi kita masukkan di situ secara otomatis akan tercopy ke bawahnya. Jadi tidak perlu lagi mengetik banyak. Begitu juga untuk saya cobakan untuk tambah. Saya pilih dulu sama dengan, habis itu nilai A saya ketik tambah dengan nilai B, saya enter, maka ini akan nilainya bertambah. Kita juga bisa ketikkan jika ini 1, kita juga bisa pertama coba saya hapus dulu. Ini kita bisa saya copy aja langsung ke tanda panah, kita tarik saja drag ke bawah, maka secara otomatis rumusnya juga akan tercopy. Itu ya, di sini keterangannya F4 dikurangi 4, kalau di sini juga F5 dikurangi 5. Jadi ini adalah dari kolomnya itu, ini adalah kolom G menandakan, dan yang angkanya ini menandakan baris. Jadi ini adalah alamat dari sel itu gitu ya. Oke, kita untuk bagi juga selanjutnya sama, kita mungkin nilai A dibagi nilai B, tinggal enter, pilih otomatis, maka semuanya juga akan bertambah. Oke, begitu juga kali pangkat dan seterusnya. Oke, saya akan langsung lanjut ke sisipkan rumus dan fungsi. Jadi seperti aritmatika tadi, jadi kita bisa langsung menyisipkan. Contohnya di sini adalah nilai dari penjumlahan ini. Data penjumlahan ini kita bisa jumlahkan lagi di sini. Ada beberapa cara kita bisa pilih, contohnya masukkan nilainya itu dengan jumlah to sum, terus kita blok di sini, tinggal enter, maka akan terdapat nilainya muncul 52. Kita juga bisa dengan caranya langsung ketik saja sum, habis itu kita kita ulangi, pertama ketik dulu sama dengan, ketik sum. Nah, di sini sudah ada beberapa option muncul, tinggal pilih sum, setelah itu tinggal blok yang di atasnya, setelah itu tekan enter, maka akan secara otomatis dijumlahkan. Kita juga bisa menggunakan fungsi pelajari, tandanya adalah ketik blok data yang ingin dijumlahkan ke pelajari. Nah, di sini ada nilai sumnya ini. Nah, kita bisa geser aja langsung mau ditaruh di mana. Itu kita bebas menaruhnya. Mungkin coba saya taruh di sini, maka nilai dari jumlahan dari sel-sel yang sudah tadi kita blok itu ini sama, ini nilainya adalah 52. Oke, saya lanjut ke pembahasan berikutnya, itu sisipkan jadi sudah permuatan bersyarat warna tunggal dan skala warna. Jadi format yang ada itu kita bisa tentukan dengan beberapa syarat. Mungkin saya contohkan dari beberapa data ini. Saya akan blok dulu beberapa sel, habis itu pilih format bersyarat. Nah, dari sini kita bisa juga saya ulangi dulu, saya blok dulu, habis itu pilih format, ini format bersyarat, maka kita bisa memilih di sini. Contohnya adalah saya coba kurang dari, kita bisa ketikkan di sini, saya contohkan adalah 80.000. Habis itu, nah, secara otomatis yang kurang dari 80.000 maka akan diberi warna. Jadi sesuai dengan warna yang ada yang terpilih di sini. Kalau saya ganti warna merah, maka dia akan otomatis diberi warna merah.
Dan jika saya juga ganti di sini pilihannya lebih dari, maka yang nilai lebih dari 80.000 dia akan langsung otomatis diberi warna. Jadi kita gampang langsung untuk mensortir data. Jadi ini saya contohkan, kalau lebih dari itu berarti warnanya merah. Nah, makanya ini di sini juga ada beberapa banyak pilihan, ada tanggal setengah, dan ada banyak lagi teks mengandung nilai apa dan apa gitu. Di sini ada pilihannya lumayan banyak, dan kita juga bisa pilih kosong untuk membatalkan semua tindakan tadi. Oke, untuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ke simpan file di Google, terus cara berbagi dan kirim email. Jadi data-data seluruh data yang di sini yang ada ini dalam satu lembar kerja ini kita bisa langsung bagikan setelah kita selesai bekerja atau dengan lembar kerja ini, karena ini sudah secara otomatis tersimpan. Tapi jika kita ingin menyimpannya ke folder tertentu di drive kita, maka kita juga bisa pindahkan ke folder yang atau kita bikin folder baru juga kita bisa, maka dia akan pindah sesuai dengan folder yang kita inginkan. Begitu juga kita bisa langsung berbagi tanpa harus menyimpannya terlebih dahulu. Itu kan sudah otomatis, kita langsung klik di sini bagikan. Dan di sini karena tadi sebelumnya namanya belum ditentukan, makanya kita bisa langsung kasih nama dulu. Sini akan coba saya lewatkan, maka di sini akan ada pilihan siapa yang mau dibagi file itu. Jadi kita sebagai pemilik. Oke, habis itu coba kalau kita langsung kirim ke email tertentu, tinggal pilih file. Kita bisa langsung pilih email dan kirim sebagai lampiran. Maka Google Sheet ini akan secara otomatis menjadi lampiran dari file yang kita kirim ke email tertentu. Kita juga bisa merubah formatnya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu PDF, spreadsheet, dan kita juga bisa mengirim dalam format Microsoft Excel. Oke, sekian dulu video dari saya ini. Kalau untuk penggunaan atau menu-menu atau fungsi-fungsi yang ada di Google Sheet ini itu banyak sekali, dan sini saya hanya mencoba merangkum beberapa yang dasar-dasarnya yang mungkin diperlukan untuk belajar tahap awal, karena fungsinya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali ada yang bisa kita dilakukan di Google Sheet ini. Oke, untuk sekarang saya akhiri dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, dan jika dalam penyampaian materi dari Google Sheet ini ada yang salah atau yang keliru, tolong saya dimaafkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.